Tetapi untuk menjawabnya memerlukan dalil yang kuat dan hadis yang syahih. Pertanyaan ini juga menyentuh akidah iman kepada Allah, khususnya sifat kalam, bahwa Allah berbicara. Baiklah, mari kita buka apa kata Al-Quran dan hadis tentang ini. Apakah semua manusia akan mendengar suara Allah di hari kiamat nanti? Berdasarkan Al-Quran dan hadis terdapat penjelasan mengenai interaksi antara Allah dan manusia di hari kiamat nanti. Di dunia, kita mengenal Allah melalui ayatnya, wahyunya, dan tanda-tanda ciptaannya. Kita membaca Al-Quran, mendengar nasihat dan berdoa, namun tidak pernah mendengar suara Allah secara langsung. Lalu muncul pertanyaan besar itu. Di hari kiamat nanti, apakah semua manusia akan mendengar suara Allah? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Dalam akidah Islam, menetapkan bahwa Allah berbicara dengan suara, sebagaimana yang Dia kehendaki, tanpa menyerupai makhluk dan tanpa kita membayangkan bagaimana caranya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Allah akan berbicara kepada hambanya tanpa perantara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian, kecuali Robnya akan berbicara kepadanya, tanpa perantara antara dia dan Allah. Al-Quran juga menggambarkan bahwa di hari kiamat, suara Allah terdengar oleh seluruh makhluk sesuai kehendaknya. Allah berfirman, pada hari itu mereka mengikuti suara penyeru, tanpa berbelok-belok. Semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik. Penjelasan ulama tafsir Ibnu Katsir, penyeru ini adalah Allah atau malaikat atas perintah Allah, dan suara itu didengar seluruh makhluk. Hadis mengenai suara Allah terdengar oleh yang dekat dan yang jauh. Rasulullah SAW bersabda, Allah menyeru dengan suara yang didengar oleh yang jauh, sebagaimana didengar oleh yang dekat. Namun, tidak semua manusia diperlakukan sama pada hari itu. Ada yang diajak bicara dengan penuh kelembutan, ada yang ditegur dengan keras, dan ada pula yang Allah tidak berbicara kepada mereka sama sekali, sebagai bentuk kehinaan. Artinya ada pengecualian yang sangat mengerikan. Al-Quran bahkan menyebutkan, Allah tidak akan berbicara dengan mereka, tidak pula melihat mereka pada hari kiamat. Artinya, mendengar suara Allah bukan sekadar soal telinga, tapi soal kedudukannya di hadapan Allah. Allah menegaskan bahwa berbicara dengan hamba adalah perkara nyata, bukan kiasan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 174, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab dan menukarnya dengan harga yang sedikit, mereka tidaklah memasukkan ke dalam perutnya kecuali api neraka. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang sangat pedih. Perhatikan urutannya. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, langsung ke azab. Ini menunjukkan puncak kehinaan seorang hamba. Artinya, diamnya Allah kepada mereka lebih mengerikan daripada azab fisik. Ayat ini menunjukkan, ada manusia yang Allah ajak bicara, ada manusia yang Allah diamkan, dan itu adalah hukuman. Diamnya Allah di hari kiamat adalah kehinaan, bukan keringanan. Lalu siapa saja manusia yang Allah tidak berbicara kepada mereka? Rasulullah menyebutkannya secara spesifik, bukan samar. Mereka adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Kedua, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan ketiga adalah pedagang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Maka pertanyaan besar kita bukan lagi, apakah manusia di hari kiamat akan mendengar suara Allah? Tapi, apakah kita termasuk yang diajak bicara atau termasuk yang Allah diamkan?